warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Hadirin rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita sampai saat ini alhamdulillah diberi kesehatan yang sangat luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Bulan yang penuh barokah, bulan yang penuh ampunan, serta bulan yang berlipat pahala kebajikan tidak terasa telah berlalu. Berganti dengan bulan yang penuh kesibukan dunia dan juga dengan kesenangan dunia, yaitu datangnya Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Hari raya ini sangat dinanti-nantikan oleh umat muslim, ditandai dengan gemaknya takbir semalam suntuk. Bahkan lebih dari itu, kebiasaan orang muslim menyambut hari lebaran adalah menyediakan makanan, minuman, bahkan ganti baju baru untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, dengan berakhirnya bulan Ramadan ini, mari kita simak dan ambil pelajaran yang berharga dari suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir di bulan Ramadan, para malaikat, langit dan bumi menangis karena menganggap bahwa akan datangnya musibah yang besar bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, musibah yang mana ya Rasulullah? Jawab Rasul, lenyapnya bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan adalah semua amal ibadah kebajikan dilipat gandakan, doa umatku dikabulkan, dan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta azabnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ramadan telah berlalu, maka kesempatan yang baik itu tidak ada lagi buat umatku. Hadirin yang berbahagia, jauh berbeda dengan kita umatnya, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita, tauladan kita sampai akhir zaman. Kalau Nabi, malaikat, bahkan langit dan bumi dengan berakhirnya bulan Ramadan ini merasa sedih, sebaliknya kita sebagai umatnya, datangnya Hari Raya Idul Fitri ini disambut dengan riang gembira. Bahkan menjelang menyambut Hari Raya Idul Fitri disempatkan dengan kesibukan urusan dunia yang sangat luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu melihat paparan yang telah saya sampaikan barusan, bahwa kita ambil pelajaran dari riwayat ini adalah istiqomah selalu dalam amal soleh setelah melewati bulan Ramadan. Pepatah Arab mengatakan, bukanlah Hari Raya Idul Fitri itu adalah yang pakaiannya berganti menjadi pakaian yang baru, tetapi Hari Raya Idul Fitri yang sebenarnya adalah bertekad menuju perubahan, meningkatnya iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin rahimakumullah, inti dari ayat ini adalah ternyata tujuan kemarin kita berpuasa bukan untuk menyediakan apa-apa, tapi ternyata untuk meraih derajat mutakin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa amaliyah yang harus kita istiqomahkan setelah kita melalui bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat lail atau sholat di malam hari. Sebulan lamanya kita telah terdidik di bulan Ramadan melaksanakan ibadah di malam hari,
melalui sholat tarawih. Dan kita sekarang Ramadan telah berlalu. Kalau kita memang termasuk golongan yang dapat kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka 11 bulan yang akan kita lalui, 11 bulan yang akan kita jalani, harus mampu istiqomah dalam melaksanakan sholat di malam hari atau sholat lail. Hadirin rahimakumullah. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadisnya. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makanan pada orang yang membutuhkan, sebarkan silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain senyap tidur. Dan kalau kalian mampu melaksanakan hal seperti ini, maka akan masuk surga dengan keadaan selamat. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, yang harus kita istiqomahkan adalah dari pelatihan dan pendidikan di bulan Ramadan kemarin, yaitu tadarus Al-Quran atau membaca Al-Quran setiap saat. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia. Hal ini tegasi dalam surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya, itulah Alkitab atau Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lebih jelas lagi ditegaskan surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan, setiap detik, setiap menit, bahkan minimal kita habis sholat, selalu terpanggil hati untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan sekarang Ramadan telah dilewati, Ramadan telah lenyap dari kita. Dan dengan berakhirnya bulan Ramadan, tugas kita adalah selalu membaca, menghayati, dan mengamalkan isi daripada Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari sebelum Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba sebelum Al-Quran ini kembali kepada asalnya, sampai suaranya nanti akan terasa bergemuruh di atas aras seperti laba. Maka Allah bertanya kepada Al-Quran, ada apa denganmu wahai Al-Quran? Al-Quran menjawab, aku keluar darimu ya Allah, dan aku akan kembali juga kepadamu. Apa yang terjadi denganmu wahai Al-Quran? Al-Quran menjawab, aku dibaca tapi aku tidak diamalkan. Maka saat itu Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal seperti ini, mari kita selamanya dalam kehidupan sehari-hari bacalah Al-Quran, kemudian hayati dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Al-Quran ini menjadi pedoman hidup buat kita menuju bahagia dunia dan juga bahagia di alam akhirat. Yang selanjutnya yang perlu kita istiqomahkan adalah melaksanakan infak dan sedekah. Salah satu kewajiban kita yang harus dipenuhi pada bulan Ramadan adalah mengeluarkan zakat fitrah. Hal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sekarang Ramadan telah berlalu. Kebiasaan kita untuk memberi, kebiasaan kita untuk menolong kepada sesama, mari kita teruskan. Kita lihat dalam praktek sholat selama 5 waktu diakhiri dengan salam. Kita kewajiban untuk melirik ke sebelah kanan, juga kita melirik ke sebelah kiri. Itu punya makna yang sangat luar biasa. Tengok saudara kita di sebelah kiri kita, tengok saudara kita di sebelah kanan kita. Mungkin di depan rumah kita, mungkin di belakang rumah kita ada saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita.
Untuk itu, mari kita bantu dengan melaksanakan infak dan sedekah yang kita miliki. Hadirin rahimakumullah. Selain dapat menolong orang lain, ternyata sedekah itu dapat menolong diri kita sendiri menuju kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan panasnya api di dalam kubur, dan bagi orang mukmin akan bernaung di bawah bayangan sedekahnya. Dengan demikian, hadirin yang berbahagia, marilah kita mensikapi diri dan mawas diri selalu istiqomah minimal 3 hal tadi. Yang pertama adalah sholat lain, yang kedua selalu membaca ayat suci Al-Quran, menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga adalah ulurkan tangan kita, sisihkan harta benda kita dengan melaksanakan infak sedekah, sehingga kita menjadi manusia yang penuh ridho Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan bahagia dunia dan juga bahagia akhirat, mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pasti banyak kehilapan dan kekurangannya. Saya mohon maaf lahir dan batin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.